Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Aulia Mukhtar dari kelas BBI, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia semester 1. Saya di sini ingin menjelaskan kembali sedikit materi yang telah dipaparkan pada pertemuan Mobility Virtual Penerokaan Budaya Nusantara Bumi Garuda yang telah dipaparkan pada minggu lalu. Materi yang pertama merupakan keunikan budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara yang beragam, bukan hanya luas dalam wilayah, tetapi Indonesia memiliki 1.300 etnis dan 740 bahasa. Indonesia memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami penyerapan dari bahasa lain, seperti bahasa Arab, Inggris, Portugis, Belanda, dan lainnya. Adapun penyerapan kata Indonesia juga berasal dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, seperti Jawa, Sunda, Batak, dan yang lainnya. Penyerapan bahasa Indonesia dilakukan melalui adopsi, adaptasi, penerjemahan, dan kreasi. Indonesia bukan hanya mengadopsi kata dari bahasa negara lain, tetapi arsitektur negara Indonesia pun ada yang mirip dengan negara lain, seperti mirip arsitektur negara India dan yang lainnya. Sekarang yang kita bahas merupakan Indonesia memiliki begitu banyak budaya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama, wayang. Wayang terdiri dari wayang golek dan wayang kulit. Wayang merupakan kebudayaan tertua yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada tanggal 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, yang merupakan sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Orang yang mementaskan wayang disebut dalang. Nah, wayang biasanya diiringi oleh alat musik yang bernama gamelan, yang merupakan alat musik perkusi dan petik, serta gesek yang mengiringi pergelaran wayang. Gamelan adalah seperangkat alat musik perkusi dan petik serta gesek yang mengiringi pergelaran wayang. Jumlahnya sangat banyak. Macam-macam gamelan antara lain bonang, gambang, gendang, gong, siter, kempul, dan lain-lain. Gamelan dimainkan secara bersama-sama. Nah, alunan musik ini yang biasa disebut dengan gending. Yang kedua adalah angklung. Angklung adalah alat musik multitonal bernada ganda yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda. Di suku Sunda, alat musik ini dibuat dari bambu. Dibunyikan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Yang ketiga adalah batik. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam. Malam di sini merupakan alat yang digunakan untuk membuat batik pada kain tersebut. Kemudian, pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. 2 Oktober tahun 2009. Berdasarkan daerah asal batik, yaitu ada batik Bali, batik Banyumas, batik Cirebon, batik Kebumen, batik Jambi, batik Madura, dan lain-lain. Berdasarkan coraknya batik, yaitu ada batik Keraton, batik Prigondani, batik Sudagaran, batik Cuwiri, batik Petani,
batik tambal, batik sidamukti, batik sekar jagat, dan lainnya. Selanjutnya adalah tarian. Indonesia memiliki begitu banyak tarian, diantaranya yaitu tari kecak. Tari kecak merupakan pertunjukan drama tari seni khas Bali yang lebih utama menceritakan tentang Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tantangan dalam proses tari kecak merupakan sebuah cerita Ramayana, yaitu saat peristiwa Dewi Sinta diculik oleh Rahwana. Cerita tersebut dibawakan hingga akhir tarian dengan berhasil dibebaskannya Dewi Sinta. Saat ini, tari kecak dihadirkan sebagai pertunjukan hiburan dan pariwisata di Bali. Pada tanggal 25 Februari 2018, tari kecak memecahkan rekor muri dengan menghadirkan penari sebanyak 5.555 orang yang terdiri dari siswa-siswi SMA SMK se-Kabupaten Badung, Bali yang berhasil memecahkan rekor muri yang dinilai oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI di kawasan Badung, Bali. Selanjutnya ada tarian Reog Ponorogo yang merupakan tarian daerah yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut, dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak, dua sosok yang ikut tampil pada saat reog dipertunjukkan. Reog adalah salah satu budaya daerah Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Dan masih banyak lagi tarian Indonesia, diantaranya Ratoh Jarwo, Tari Lenggang Nyai, Jaipong, dan lainnya yang tidak bisa kita bahas satu persatu. Selanjutnya ada pakaian adat. Pakaian adat yang pertama adalah kebaya. Kebaya adalah pakaian blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis yang dikenakan dengan sarung, batik, atau pakaian rajutan tradisional lainnya seperti songket dengan motif warna-warni. Yang kedua ada baju bodo. Baju bodo adalah pakaian tradisional dari suku Bugis dan suku Makassar, Sulawesi, dan Bugis Pagatan, Kalimantan, Indonesia. Baju bodo juga dikenal sebagai salah satu busana tertua di dunia. Masih ada banyak pakaian adat di Indonesia lainnya seperti ulai balang, bundo kanduang, ulos, aisan gede, teluk belanga, Melayu, paksian, tulang bawang, dan lainnya. Yang kedua, ada bahasa Indonesia sebagai produk budaya Indonesia. Yang pertama, ada lagu daerah Minangkabau, diantaranya Kampuang nan Jawa di Mato, ada Pulanglah Uda, selanjutnya ada Bapisah Bukannya Bacarai, ada Ampun Mandeh, Kasihan Tak Sampai, Bareh Solok, dan yang lainnya. Yang kedua, yaitu ada sapaan kekerabatan bahasa Minang. Seperti contohnya ibu kandung dalam bahasa Minang yaitu Iyek, Biai, Waik, Amak, Andeh, dan lainnya. Lalu ada nama daerah dan tempat wisata di Minangkabau, diantaranya Sigiran, Jembatan Siti Nurbaya, Taman Siti Nurbaya, Ala Angek, dan lainnya. Selanjutnya, ada pula nama makanan di daerah Minangkabau, yaitu gulai itiak lado ujian, karipik sanjay balado, lamang tapai, ayam singgang, dan lainnya. Selanjutnya ada lagu daerah di Jawa, diantaranya rek ayo rek, dondong opo salak, cublak-cublak suweng, suwe ora jamu, dan lainnya. Sapaan bahasa Jawa, seperti kita memanggil orang tua yaitu wong tuo atau tiang sepuh. Nama makanan di Jawa ada gado-gado, pecel, rujak, cingur,
garang asem, dan lainnya. Selanjutnya ada nama daerah di Jawa, yaitu Banyuwangi, Bojonegoro, Sidoarjo, Situbondo, dan Purwodadi. Selanjutnya ada sapaan bahasa Palembang seperti Ayuk untuk kakak perempuan, Betino untuk perempuan, Bicek, sapaan generasi orang tua yang merupakan adik perempuan dari ayah atau ibu. Selanjutnya ada nama daerah atau wisata di Palembang, yaitu Bentang, Kuto Besak, Sungai Musi, Museum Sultan Mahmud Bahrudin 11, dan lainnya. Selanjutnya ada lagu daerah Palembang, yaitu Sayak Selayak, Pempek Lenjer, Dek Sangke, dan lainnya. Selanjutnya ada nama makanan khas dari Palembang. Makanan khas Palembang yang paling terkenal adalah pempek Palembang. Selanjutnya ada pula tekwan, ada kerupuk kemplak bakar, ada kue 8 jam, dan ada mie celor. Mungkin itu saja resum materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.